Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayri Winata dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka Banda Aceh dengan NIM 0449139994. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari hukum pidana, yaitu tentang kasus penghilangan nyawa bebek 19 tahun yang dilakukan oleh terdakwa Ayam 23 tahun. Dan di sini posisi saya sebagai jaksa penuntut umum. Yang mulia Majelis Hakim, para anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta para hadirin sidang yang saya hormati. Pada persidangan hari ini, saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan lengkap berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Resort Bandar Lampung dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa sesuai dengan yang terlampir di berkas perkara. Nama lengkap Ayam, tempat garing tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 2. Dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa Ayam sebagai berikut. 1. Dakwaan primer. Melanggar ketentuan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar. Melanggar ketentuan pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, serta seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 di kamar kosnya dengan luka tusukan pada bagian leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun merupakan teman dekat korban dan orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum peristiwa pembunuhan. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya di jok motornya, kemudian mengambil dan menyimpan di saku celana sebelum membunuh korban. Bahwa benar terdakwa menikam korban berkali-kali pada bagian leher dan dada hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya menggunakan plastik besar, kemudian melapisnya dengan sprei, lalu menaburkan pengawet dan wewangian agar tidak tercium bau busuk. Bahwa motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah iri hati, kesulitan ekonomi, serta terdakwa terinspirasi dari tayangan film Narcos untuk melakukan aksi tersebut. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi sebagai berikut. A. Dakwaan primer. Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Unsur-unsur. 1. Barang siapa. Unsur ini menunjukkan pada setiap orang sebagai subjek hukum pidana berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ayam, sehingga unsur ini terpenuhi. 2. Dengan sengaja. Kesengajaan atau dolus terbukti dari tindakan terdakwa yang 1. Membawa pisau lipat sejak sebelum tiba di kamar kos korban. 2. Menyiapkan pisau tersebut dalam saku celana sambil berbincang dengan korban. 3. Secara sadar mengeluarkan pisau dan menusuknya ke tubuh korban. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, unsur sengaja terpenuhi. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Unsur rencana terlebih dahulu terpenuhi karena terdakwa menyimpan pisau sebelumnya dalam jok motor. 2. Terdakwa memikirkan cara membunuh korban dengan meniru adegan pada film Narcos.
3. Terdapat jeda waktu yang cukup antara persiapan hingga pelaksanaan yang memungkinkan terdakwa berpikir secara tenang. Dan yang terakhir, keempat, terdakwa berpura-pura hendak pulang lalu melakukan pembunuhan. Dengan demikian unsur perencanaan matang terbukti. 4. Merampas nyawa orang lain. Unsur ini terbukti. 1. Terdakwa menusuk pisau ke leher dan dada korban berulang kali. 2. Luka tersebut menyebabkan kematian korban berdasarkan keterangan ahli forensik. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikutnya, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. A. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan keji. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat korban. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan trauma bagi masyarakat sekitar. 5. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya. 6. Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban mengalami duka dan kerugian mendalam. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 6. Tuntutan. Berdasarkan fakta analisis yuridis serta pertimbangan memberatkan dan meringankan, Jaksa Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 20 tahun. Selanjutnya, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat dirampas dan dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban. 3. 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar, sprei pengawet dan wangian dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk dipergunakan sebagai dasar dan menjatuhkan putusan.